Seorang sastrawan Inggris, Samuel Johnson, pernah berkata, "Integrity without knowledge is weak and useless. Knowledge without integrity is dangerous and dreadful." Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata pernah menyatakan bahwa 90% kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Selain itu, data Indonesian Corruption Watch menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun sepanjang 2013 hingga 2022. Oleh karena itu, peran audit investigatif sangat penting untuk mencegah fraud di masa depan. Kami dari tim Auditopia dengan saya Nur Aulia Safar dan kedua rekan saya Nurul Mutia dan Nirwan akan menjelaskan hasil analisis kasus pengadaan gedung Pusdiklat milik Kementerian ABC yang dibangun di atas lahan 1000 meter persegi dengan spesifikasi umum, luas bangunan 1500 meter persegi setinggi 3 lantai. Pada tanggal 31 Desember 2023, pembangunan gedung dinyatakan telah rampung 100% berdasarkan berita acara serah terima antara PT UBA dan Kementerian ABC dengan realisasi kontrak sebesar 50 miliar. Adapun pemilihan penyedia atau kontraktor pembangunan menggunakan mekanisme lelang. Untuk penelaahan informasi awal kasus, kami menggunakan metode 5W1H dengan dugaan indikasi penyimpangan yang terjadi adalah kolusi lelang dan gratifikasi berupa pemberian voucher umroh dan pemberian goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi uang, yang melibatkan Saudara FH sebagai pejabat instansi, Saudara WI sebagai bawahan, dan Saudara UC sebagai penyedia. Kasus ini terjadi di Kementerian ABC, khususnya pada unit pengadaan barang dan jasa dan parkiran Mall Pondok Jaya. Kasus ini terjadi diawali dengan persekongkolan pada Desember 2022, dilanjutkan dengan pemberian voucher umroh di tahun 2023 dan pemberian goodie bag pada 15 Januari 2024. Kasus ini terjadi karena adanya kedekatan pribadi antara Saudara FH dan Saudara UC serta pengawasan yang lemah sehingga menjadi celah atau kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Modus operandi diawali dengan perintah Saudara FH via WhatsApp kepada Saudara WI untuk memenangkan Saudara UC dalam proses lelang. Setelah itu terjadi pemberian imbalan. Dari telaah informasi awal hipotesis yang kami rumuskan, berdasarkan klasifikasi fraud menurut SIFI, kami mengkategorikan jenis penyimpangan kasus ini ke dalam jenis korupsi, meliputi konflik kepentingan dan pemberian gratifikasi ilegal. Selain itu, praktik kolusi juga terindikasi pada kasus ini yang memperkuat dugaan terjadinya penyimpangan yang lebih luas dalam proses pengadaan dan pembangunan. Dampak yang mungkin terjadi akibat konflik kepentingan adalah proyek pembangunan dikerjakan oleh pihak yang tidak memenuhi kualifikasi. Selain itu, dugaan goodie bag yang berisi uang dapat mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan dana pembangunan gedung yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan audit investigatif. Kami merencanakan audit investigatif dengan menggunakan kerangka SMEAC. Untuk situation, kami akan berfokus pada dugaan konflik kepentingan dan pemberian gratifikasi ilegal. Selanjutnya, mission, audit investigatif bertujuan menghasilkan temuan bukti yang relevan dan saling terkait untuk memperkuat hipotesis. Kemudian execution, kami membuat program kerja audit, komposisi tim audit, dan perkiraan jangka waktu audit. Program kerja audit terdiri dari 12 prosedur. Yang pertama, dapatkan dokumen standar operasional prosedur atau SOP pengadaan barang dan jasa milik Kementerian ABC. Prosedur kedua, lakukan uji kepatuhan SOP dengan peraturan negara meliputi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024. Kemudian prosedur ketiga, dapatkan verifikasi keaslian dan kelengkapan semua dokumen atas setiap tahapan pengadaan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap persiapan pengadaan barang dan jasa, tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan kontrak, dan tahap serah terima hasil pekerjaan. Prosedur keempat, lakukan uji kepatuhan dokumen pengadaan dengan SOP. Prosedur kelima, lakukan wawancara dengan pihak instansi yang tercantum dalam SK pengadaan termasuk Saudara FH dan Saudara WI.
Prosedur ke-6, lakukan pemeriksaan fisik gedung Pusdiklat dengan melibatkan tenaga ahli konstruksi yang kompeten dan independen. Prosedur ke-7, dapatkan dokumen dari PT UBA, yaitu laporan cash flow, rancangan anggaran biaya yang berisi bill of quantity dan harga satuan pekerjaan, rencana kerja syarat, as-built drawing, dan kontrak proyek gedung. Prosedur ke-8, lakukan analisis antara laporan cash flow, RAB, dan laporan hasil pemeriksaan fisik gedung Pusdiklat. Prosedur ke-9, dapatkan dokumen pendukung dari PT UBA, yaitu faktur, rekening koran, dan otorisasi tanda tangan untuk rilis pembayaran. Kemudian lakukan vouching atas ketiga dokumen tersebut. Prosedur ke-10, lakukan wawancara dengan stakeholder proyek pembangunan dari PT UBA. Prosedur ke-11, lakukan wawancara dengan pekerja proyek. Dan prosedur terakhir, lakukan wawancara dengan saudara UC. Komposisi tim audit kami untuk menyelesaikan program kerja audit terdiri dari Nur Aulia Safar yang bertanggung jawab pada prosedur analisis dokumen mekanisme lelang dan diperlukan tenaga ahli konstruksi untuk melakukan inspeksi gedung. Lalu, Nurul Mutia bertanggung jawab pada prosedur analisis dokumen PT UBA dan saya Nirwan bertanggung jawab pada prosedur wawancara baik pada instansi maupun PT UBA. Perkiraan jangka waktu kami sajikan dalam bentuk Gantt chart di samping. Untuk menyelesaikan seluruh program kerja audit, tim kami memerlukan waktu minimal 8 minggu, mengingat waktu untuk inspeksi gedung membutuhkan waktu yang lama. Kerangka selanjutnya, yaitu Administration and Logistics, adalah administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan audit investigatif. Adapun administrasi yang dibutuhkan, diantaranya surat perintah audit, surat permintaan dokumen, surat permintaan tenaga ahli konstruksi, peralatan untuk inspeksi gedung, alat dokumentasi, tempat wawancara, dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan mengelola dokumen. Lalu, communication digunakan untuk mengelola komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk proses komunikasi yang terbentuk adalah rapat mingguan tim internal, koordinasi dengan pihak eksternal, dan mendokumentasikan segala bentuk temuan dalam bentuk laporan. Kasus ini dinyatakan sebagai fraud jika didapatkan bukti kolusi dan konflik kepentingan dalam proses pengadaan yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara. Bukti adanya pemberian gratifikasi yang dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pasal yang kelima dan pasal yang ke-12B, dan yang terakhir adalah bukti penyalahgunaan anggaran pembangunan yang melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan yang sama di masa depan, kami memberikan rekomendasi dengan akronim BERSI. Setiap huruf merepresentasikan langkah strategis yang perlu diambil. Yang pertama, bidding terbuka untuk transparansi lelang. Peserta lelang harus tahu bagaimana proses pemilihan pemenang, siapa yang terlibat dalam pemilihan pemenangnya, dan siapa saja peserta lelang. Hal ini penting agar setiap peserta bisa memantau prosesnya secara transparan. Yang kedua, establish sistem whistleblowing yang menjaga keamanan dan privasi pelapor. Selanjutnya, rotasi jabatan secara periodik, khususnya pada posisi pengadaan barang dan jasa, yang telah terbukti menurunkan tingkat fraud, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan kawan-kawan pada tahun 2021, bahwa rotasi jabatan dapat menurunkan tingkat kecurangan, karena mendorong pegawai fokus pada pengembangan kompetensi. Selanjutnya, memberikan sanksi disiplin kepada saudara FH dan seluruh pihak yang terlibat, jika terbukti melakukan fraud, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Selanjutnya, integrasi edukasi anti-fraud secara periodik kepada pegawai instansi. Hal ini penting dilakukan untuk menanamkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Budi Wijaksono tahun 2023, yang menemukan bahwa peningkatan kesadaran anti-fraud terbukti mendukung efektivitas pengendalian internal dalam mencegah fraud. Dan yang terakhir adalah hapus akses penyedia yang terbukti menyalahi aturan dengan memasukkannya ke dalam daftar hitam atau blacklist, dan disarankan pemberian sanksi ganti kerugian negara sesuai perhitungan tenaga ahli konstruksi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Integritas adalah fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi.